Iya, selamat datang kembali di channelnya One Star Football. Di video kali ini saya akan membahas mengenai skuad line up formasi potensial Timnas Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia U23 2025. Pertandingan antara Timnas Indonesia U23 versus Timnas Malaysia U23. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa ketik like, share, komen, dan subscribe. Dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video update dari kami. Terima kasih. Iya, berikut ini merupakan jadwal Piala Asia U23 2025. Hari Senin tanggal 21 Juli tahun 2025. Akan ada pertandingan Super Big Match antara Timnas Indonesia U23 versus Timnas Malaysia U23. Yang akan tayang pada pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Live di Indosiar, di aplikasi video, dan SCTV. Dan akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Coba prediksikan berapa skor akhir yang didapat antara Timnas Indonesia U23 versus Timnas Malaysia U23 kali ini. Silahkan komentar kalian di bawah. Berikut ini merupakan prediksi starting line up Timnas Indonesia U23 untuk menghadapi Timnas Malaysia U23 di Piala Asia U23 2025. Pada formasi kali ini, Gareth Van der Boek diprediksi akan menggunakan formasi terbaiknya, yaitu formasi 3-4-3. Oke, yang pertama di posisi penjaga gawang Timnas Indonesia memiliki 4 opsi penjaga gawang, di antaranya yang pertama ada Cahya Supriyadi dari PSM Yogyakarta. Yang kedua ada Erlangga Setio dari PSPS Pekanbaru. Yang ketiga ada Dapa Pasha dari Borneo FC. Dan yang keempat ada Muhammad Ardiansah dari PSM Makassar. Pada posisi ini, Gareth Van der Boek diprediksi akan menurunkan Cahya Supriyadi sebagai penjaga gawang utama Timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu posisi center back. Di posisi ini, Timnas Indonesia memiliki 4 opsi pemain back tengah, di antaranya yang pertama ada Muhammad Ferrari tanpa klub, yang kedua ada Kadek Ariel dari Bali United, yang ketiga ada Kakang Rudianto dari Persib Bandung, dan yang keempat ada Brandon Seuneman dari Arema FC. Pada posisi ini, Gareth Van der Boek diprediksi akan menurunkan Kadek Ariel, Muhammad Ferrari, dan Kakang Rudianto sebagai center back tengah utama Timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu posisi wingback sebelah kiri. Di posisi ini, Timnas Indonesia akan menggunakan pemain yang bisa transisi cepat ke depan ataupun ke belakang. Pada posisi ini, Timnas Indonesia hanya mempunyai 2 opsi wingback sebelah kiri, di antaranya yang pertama ada Mikhail Tata dari Persebaya Surabaya, dan yang kedua ada Donitri Pamungkas dari Persija Jakarta. Pada posisi ini, Gareth Van der Boek diprediksi akan menurunkan Mikhail Tata sebagai wingback kiri utama Timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu posisi wingback sebelah kanan. Di posisi ini, Timnas Indonesia juga akan menggunakan pemain yang bisa transisi cepat ke depan ataupun ke belakang. Pada posisi ini, Timnas Indonesia mempunyai 3 opsi wingback sebelah kanan, di antaranya yang pertama ada Ahmad Maulana dari Arema FC, yang kedua ada Alvarezi Buffon dari Borneo FC, dan yang ketiga ada Kakang Rudianto dari Persib Bandung. Pada posisi ini, Gareth Van der Boek diprediksi akan menurunkan Ahmad Maulana sebagai wingback kanan utama Timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu posisi gelandang atau pemain tengah. Di posisi ini, Timnas Indonesia akan menggunakan 2 pemain yang bisa mengalirkan bola ke depan sekaligus sebagai penyeimbang di lini tengahnya. Pada posisi ini, Timnas Indonesia memiliki 4 opsi pemain gelandang tengah, di antaranya yang pertama ada Robby Darwish dari Persib Bandung, yang kedua ada Arkan Fikri dari Arema FC, yang ketiga ada Tony Firmansyah dari Persebaya Surabaya, dan yang keempat ada Raihan Hanan dari Persija Jakarta. Pada posisi ini, Gareth Van der Boek diprediksi akan menurunkan Raihan Hanan dan Arkan Fikri
sebagai gelandang utama timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu posisi winger sebelah kiri. Di posisi ini, timnas Indonesia akan menggunakan pemain yang kuat dalam penguasaan bola dan punya gerakan tanpa bola yang bagus. Pada posisi ini, timnas Indonesia memiliki 3 opsi wingback sebelah kiri, diantaranya yang pertama ada Doni Tripamungkas dari Persija Jakarta, yang kedua ada Firman Juliansah dari Semen Padang, dan yang ketiga ada nama Yardan Yapi dari Persita Tangerang. Pada posisi ini, Gera Panebuk diprediksi akan menurunkan Doni Tripamungkas sebagai winger kiri utama timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu posisi winger sebelah kanan. Di posisi ini, timnas Indonesia juga akan menggunakan pemain yang kuat dalam penguasaan bola dan punya gerakan tanpa bola yang bagus. Pada posisi ini, timnas Indonesia memiliki 3 opsi winger sebelah kanan, diantaranya yang pertama ada Victor Detan dari PSM Makassar, yang kedua ada Altaf Ariski dari Persis Solo, dan yang ketiga ada Rahmat Arjuna dari Bali United. Pada posisi ini, Gera Panebuk diprediksi akan menurunkan Victor Detan sebagai winger kanan utama timnas Indonesia. Dan yang terakhir untuk posisi depan ataupun striker. Di posisi ini timnas Indonesia akan menggunakan pemain yang tajam di lini depannya. Pada posisi ini timnas Indonesia memiliki 3 opsi striker depan, diantaranya yang pertama ada Hoki Caraka dari PSS Sleman, yang kedua ada Jens Repen dari FC Dordrecht, dan yang ketiga ada Dominic Kiosdion dari PSS Sleman. Pada posisi ini Gera Panebuk diprediksi akan menurunkan Jens Repen sebagai striker depan utama timnas Indonesia. Itu tadi perakiraan prediksi starting line up timnas Indonesia U23 untuk menghadapi timnas Malaysia U23 di Piala Asia U23 2025. Menurut kalian, formasi apa dan pemain mana yang layak menjadi starter pada laga nanti? Dan menurut kalian, siapakah yang jadi pemenang antara timnas Indonesia versus timnas Malaysia kali ini? Silahkan kasih komentar kalian di bawah. Terima kasih, salam olahraga.